Halo, selamat malam. Pada kesempatan ini, saya, Eka Anantakara sekali akan memaparkan materi dengan judul Dinamika Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Nah, topik ini penting karena penyuluhan pertanian berperan besar dalam mewujudkan pertanian yang tangguh, mandiri, dan ramah lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertanian merupakan sektor yang vital bagi perekonomian nasional serta ketahanan pangan Indonesia. Namun, saat ini sektor ini menghadapi berbagai tantangan seperti berkurangnya kesuburan tanah, perubahan iklim, dan rendahnya kemampuan adaptasi petani terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian memiliki fungsi yang sangat penting. Tidak hanya sekedar menyampaikan teknologi, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial. Melalui penyuluhan, petani diarahkan untuk lebih adaptif, inovatif, dan sadar akan pentingnya pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian dapat dipahami sebagai proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mengubah perilaku petani baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, penyuluh tidak lagi hanya menjadi pemberi informasi, melainkan juga fasilitator, komunikator, dan motivator di lapangan. Saat ini, paradigma penyuluhan bergeser dari sistem top-down menjadi bottom-up, di mana petani memiliki peran aktif dalam menentukan kebutuhan dan langkah pengembangan usaha tani. Dinamika penyuluhan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tani yang terus berubah. Saat ini, penyuluhan berbasis digital seperti cyber extension menjadi inovasi penting dalam penyampaian informasi pertanian. Melalui platform ini, penyuluh dapat menjangkau petani di wilayah terpencil dan lebih cepat dan efisien. Nah, namun demikian, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyuluh, infrastruktur digital yang belum merata, dan kurangnya regenerasi tenaga penyuluh. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan penyuluh menjadi kunci keberhasilan dari penyuluhan pertanian di Indonesia. Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, ada yang dinamakan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, konsep ini berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak sumber daya alam. Nah, pembangunan berkelanjutan harus menjamin ketersediaan pangan untuk generasi sekarang dan mendatang. Praktik seperti pertanian organik, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan lahan terpadu menjadi strategi penting untuk menjaga daya dukung ekosistem dan kesejahteraan masyarakat tani. Penyuluh memegang peran penting dalam mengarahkan petani untuk menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pendampingan, penyuluh menanamkan kesadaran akan pentingnya konservasi tanah, pengelolaan air, dan penggunaan pupuk organik. Program seperti Sekolah Lapang Iklim dan P4S adalah contoh bagaimana penyuluh mampu meningkatkan kapasitas petani agar lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penyuluhan bukan hanya mendidik, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial dan ekologis di tingkat akar rumput. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya regenerasi tenaga penyuluh, serta kesenjangan akses teknologi antar wilayah. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem penyuluhan, pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh, dan kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, akademisi, serta sektor swasta. Dengan sinergi yang kuat, penyuluhan akan semakin efektif dalam mendorong pertanian yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan motor penggerak dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Penyuluh kini bukan hanya penyampai informasi, tetapi agen perubahan yang membantu petani menuju sistem pertanian yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Ke depan, dibutuhkan modernisasi penyuluhan berbasis digital,
serta penguatan kelembagaan di tingkat desa agar sektor pertanian mampu bertahan menghadapi tantangan global. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Saya, Haikal Anantaka Roskali, berterima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya juga meminta maaf jikalau ada salah kata yang telah saya ucapkan. Saya harap kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.